Oke, kali ini kita akan bahas 4 emiten saham dari sektor consumer good. Di sini ada INDF, Indofood Sukses Makmur. Lalu ada MYOR ya atau Mayor. Di sini Mayora Indah. G Good, Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, dan terakhir ini Unilever ya, UNPR. Ya, kalau kita lihat di sini histori 5 tahun terakhir ya untuk Indofood ini, kalau kita lihat masih cenderung naik turun ya, masih belum stabil. Di sini terakhir turun ya, dari Juli 2023 sampai sekarang ini yang terbaru ini turun. Dan kalau kita lihat rank 5 tahun terakhir masih naik turun ya. Lalu untuk Mayora Indah juga sama ya. Untuk rank 5 tahun terakhir dia masih naik turun ya di sini. Namun semenjak Juni 2022 ini trennya naik. Kemarin tertingginya di harga 2.800 di bulan Mei ya, Mei 2023. Sekarang agak trennya sedikit koreksi ya di sini. Lalu di sini ada Garuda Food ya. Garuda Food ini sempat naik ya dari tahun 2021, sempat naik di puncaknya ini di Maret 2022. Itu harganya 565 ya. Sekarang udah agak turun ya, agak koreksi di sini di harga 434. Oke, untuk Unilever ini sekarang trennya turun ya atau bearish ya. Itu puncaknya itu di tahun 2017 sampai sekarang ini trennya turun ya. Sekarang tinggal harganya 3.400. Dulu sempat di 11.000 ya. Sekarang 3.400. Oke, nanti kita cek ya untuk masing-masing kinerja masing-masing emiten dari laporan keuangannya ya. Oke, kali ini kita akan cek untuk market cap dari masing-masing emiten. Di sini yang tertinggi market cap-nya itu dipegang oleh Unilever ya, NPR. Di sini dia 130,9 triliun untuk market cap-nya. Lalu yang kedua itu Indofood ya, 56,0 triliun. Ketiganya itu Mayora ya, 54,8 triliun, dan terakhir itu Garuda Food 15,9 triliun. Oke, untuk cash-nya di sini kalau kita lihat Indofood cash-nya bertumbuh ya, atau bertambah. Di sini terakhir untuk cash Indofood itu 31,2 triliun. Lalu untuk Mayora juga cash-nya juga naik ya atau bertumbuh, cuman di kuartal 3 ini turun ya. Sekarang untuk cash-nya sisa 3,2 triliun. Untuk Good juga di sini trennya naik, untuk kas-nya bertambah, cuman di sini trennya turun ya semenjak kuartal 4 tahun 2022. Dan di sini tinggal 751 miliar ya. Namun di sini di kuartal 3 ini naik ya kasnya dibanding kuartal 2 kemarin. Lalu untuk Unilever di sini kalau kita lihat cashnya berapa tahun terakhir ya, sekitar 4 tahun terakhir itu cashnya hampir sama ya. Di sini sempat naik di tahun 2022 2,9 triliun. Namun di sini tertingginya pernah di ini ya 30 triliun ya. 3 triliun, sempat 3 triliun di kuartal 2 2023 kemarin. Namun sini turun lagi ya. Sekarang cashnya tinggal 1,7 triliun untuk Unilever. Jadi sini yang cash yang paling besar itu ini ya, Indofood ya, 31,2 triliun. Oke, dari segi aset di sini Indofood, Mayora, dan Garuda Food ini Indofood, Mayora, dan Garuda Food ini trennya naik ya. Dari segi aset bertumbuh atau bertambah. Namun kalau kita lihat Unilever di sini trennya agak sedikit turun ya dari segi asetnya atau berkurang. Oke, kita cek untuk ekuitasnya di sini. Untuk Indofood ekuitasnya bertumbuh ya di sini. Ekuitasnya bertumbuh. Lalu Mayora juga ekuitasnya trennya naik atau bertumbuh. Garuda Food juga sama ya. Di sini trennya bertumbuh. Untuk Unilever di sini ekuitasnya udah mulai agak menurun ya. Jadi selain Unilever bertumbuh ya di sini ekuitasnya. Ya, kita lanjut untuk hutangnya di sini. Untuk Indofood hutangnya semenjak tahun 2020 ke 2020 ya. Di sini hutangnya nambah ya di sini. Lalu untuk Mayora di sini hutangnya juga bertambah ya di sini. Untuk Garuda Food juga sama di sini, hutangnya nambah atau bertumbuh.
Namun sini udah agak menurun sih sedikit di tahun 2023 ini. Lalu untuk Unilever juga di sini ya. Di sini Unilever agak sedikit menurun untuk utangnya. Ya oke, dari segi DER di sini untuk Indofood sekarang DER-nya 0,9 kali, Mayora 0,7 kali, Garuda Food 0,9 kali, untuk Unilever ini 2,5 kali ya sini utangnya. Ya untuk idealnya itu di bawah 0,5 kali ya. Kecuali memang ROE-nya tinggi ya, seperti Unilever kayaknya 2,5 kali. Untuk Indofood ini 0,9 dan Mayora juga 0,7, masih di bawah di atas 0,5 kali ya. Masih kurang ideal menurut saya ya. Menurut saya kalau yang ideal itu DER-nya 0,5 kali biar labanya itu bisa maksimal karena nggak kegerus beban hutangnya ya. Namun di sini untuk Indofood, Mayora dan Garuda Food ini masih kecil kemungkinannya gagal bayar hutang ya, karena masih di bawah 1 kali. Untuk Unilever sendiri 2,5 kali ya, nanti kita cek lagi. Ini sebenarnya Unilever ini walaupun hutangnya tinggi, dia ROE-nya masih bagus ya. Ya kalau nggak salah 100%, nanti kita cek ya. Ya kita cek dulu ya untuk kinerja perusahaan masing-masing emiten. Di sini dari Indofood dulu ya. Untuk pendapatan di sini Indofood dari tahun 2018 sampai di tahun 2023 ya, di kuartal 1 ini naik ya trennya. Namun di sini udah mulai turun. Dan di kuartal 3 ini lebih baik ya dibanding kuartal 2 ini, pendapatannya naik 9% ya untuk Indofood. Jadi secara Q&Q untuk revenue dari Indofood naik, dan secara year on year juga naik ya. Di sini naik 4% dibanding kuartal 3 di tahun 2022 kemarin. Untuk Mayora di sini, Mayora juga sama ya, di sini trennya naik. Di sini di kuartal 3-nya naik 27% dibanding kuartal 2 kemarin pendapatannya. Jadi secara Q&Q naik dan secara year on year juga naik ya. Di sini naik 3% dibanding kuartal 3 tahun 2022 kemarin. Lalu untuk Garuda Food atau Good di sini juga trennya naik ya. Cuman di sini udah agak turun ya, di sini turun di kuartal 2, namun di kuartal 3 ini naik 22%. Jadi di sini di kuartal 3 ini pendapatannya naik 22% dibanding kuartal 2 kemarin. Secara Q&Q naik dan secara year on year juga naik ya, di sini naik sedikit untuk di kuartal 3 ini dibanding kuartal 3 tahun 2022 kemarin ya. Secara Q&Q naik dan secara year on year juga naik sedikit ya untuk Garuda Food ini. Oke, untuk Unilever di sini pendapatannya kalau kita lihat di sini trennya turun ya. Trennya turun pendapatannya. Namun di sini di kuartal 3 ini naik 5% dibanding kuartal 2 kemarin. Secara Q&Q naik dan secara year on year di sini pendapatan dari Unilever turun ya 3%. Kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan, untuk laba bersih masing-masing emiten. Untuk Indofood di sini kalau kita lihat trennya sebenarnya naik ya. Puncaknya itu di kuartal 1 2023 kemarin ya. Namun di sini di kuartal 2 dan 3 dia turun. Di kuartal 3 ini turun 3% dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi secara Q&Q Indofood turun dan secara year on year dia naik nih dibanding kuartal 3 tahun kemarin, tahun 2022. Tahun Q3 2023 lebih naik ya, naik 47% dibanding kuartal 3 2022. Jadi secara Q&Q dia turun dan secara year on year naik ya untuk Indofood. Kita lihat harganya masih ini ya, naik turun ya. Karena masih labanya masih belum naik signifikan ya di sini untuk Indofood. Dan harga sahamnya juga masih ya di sini-sini aja lah ya. Lalu untuk Mayora di sini, Mayora itu di sini sama ya, laba bersihnya masih naik turun, masih belum stabil. Namun di sini semenjak tahun 2021 sampai sekarang itu trennya naik di sini Mayora. Di sini di kuartal 3 ini naik 63% ya dibanding kuartal 2 kemarin. Jadi secara Q&Q Mayora naik dan secara year on year juga naik ya di sini. Kita lihat di sini 5 tahun terakhir ya. Memang di sini udah mulai agak naik sedikit di sini Mayora trennya. Oke, lanjut untuk Garuda Food. Garuda Food di sini kalau kita lihat hampir sama ya. Masih seperti jalan di tempat ya, labanya masih belum bertumbuh. Sempat anjlok ya di pandemi, namun dia kembali lagi naik lagi. Cuma harganya ranknya di sekitar sini ya, nggak ada pertumbuhan.
Di sini sempat turun di kuartal 2 kemarin, namun di kuartal 3 ini naik ya, dia naik 227% ya di sini. Oke, secara QNQ Garuda Food naik, dan secara year on year juga naik sedikit ya, naik 1% dibanding tahun 2022 kemarin yang kuartal 3-nya. Kita lihat harga sahamnya juga ini ya, udah mulai naik ya. Oke, nanti kita cek ya harga wajar masing-masing ya. Oke, sebelum itu lihat dulu Unilever. Unilever laba bersihnya itu menurun ya. Kita lihat trennya menurun 5 tahun terakhir ini. Dan secara year on year juga laba bersihnya turun ya. Kita lihat 5 tahun ya, laba bersihnya turun dan harga sahamnya juga turun ya. Kita cek dulu net profit margin masing-masing emiten ya. Untuk Indofood ini net profit marginnya di kuartal 3 ini 8%. Untuk Mayora 10%, Garuda Food 6%, dan Unilever 14%. Jadi net profit margin yang bagus ini Unilever ya, 14%. Yang kedua itu Mayora, ketiganya itu Indofood, dan Garuda Food 6% ya. Untuk ROE di sini yang paling tinggi ini ya Unilever. Dia ROE-nya itu bisa 100% lebih ya dia. Oke, kita lihat dulu lah Indofood ya. Untuk Indofood itu sekarang kemungkinan ROE-nya tinggal 13%. 13% ya. Kita hitung ya, mungkin di tahun 2023 ini naik ya, dari 9,8% jadi 13% untuk Indofood. Untuk ROE Mayora juga kemungkinan naik ya di sini. Sebelumnya 15,3%, kemungkinan di sini 19% ya di tahun 2023. Untuk Garuda Food di sini kemungkinan turun ya di sini ya. Sebelumnya di tahun 2022 15,6%, mungkin di tahun 2023 menjadi 13%, ya turun 2%-an ya. Untuk Unilever di sini, ini Unilever wonderful company ya, dia bisa menghasilkan ROE-nya itu 100% lebih. Minimal itu ROE yang bagus itu 15% ke atas. Ini Unilever bisa 100% lebih ya ROE-nya ya. Jadi di tahun 2022 ini 134%, namun ROE di 2023 kemungkinan tinggal 104% ya. Jadi untuk ROE di Unilever turun ya, dari 134% jadi 104%, turun 30%. Tapi ini Unilever masih masuk perusahaan yang wonderful company ya, bagus ya. Lalu untuk Indofood di sini EPS-nya kalau kita lihat ya, EPS-nya bertumbuh ya sebenarnya ya. Di sini terakhir 1047 ya, mungkin di sini nanti di di 2023 ini EPS-nya jadi 1400 ya. Dari 1000 naik ke 1488. Udah saya hitung sini ya. Dari 1000 menjadi 1488. Untuk Mayora di sini kemungkinan di sini naik ya. Dari 88 EPS-nya menjadi 123. Lalu untuk Garuda Food di sini kemungkinan EPS-nya turun ya. Turun sedikit dari 14 menjadi 13. Lalu untuk Unilever di sini mungkin lebih naik ya, naik sedikit dari EPS-nya 141 jadi 146. Ya, ini EPS untuk digunakan biasanya untuk dividen ya. Kalau EPS-nya bertumbuh, biasanya dividennya bertumbuh. Ya, kita cek dulu ya untuk dividen masing-masing emiten dari Indofood. Jadi Indofood ini termasuk yang rajin bagi dividen ya. Semenjak 2013 sampai 2022 sampai 2023 dia nggak pernah absen ya bagi dividen. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya dia nggak pernah absen ya bagi dividen. Dan yield-nya itu rata-rata sekitar 2-3% ya. Sekitar 3%-an ya yield-nya. Sempat pernah 5% di tahun 2018. Ya. Untuk Mayora juga di sini ya nggak pernah absen ya bagi dividen, masuknya Royal. Cuman Mayora ini dividen yield-nya kecil ya, sekitar 1%-an ya. Untuk Garuda Food di sini juga ya termasuk yang rajin bagi dividen ya. Dia 5 tahun terakhir nggak pernah absen ya bagi dividen. Dividen yield-nya sekitar 1%-an ya, hampir sama dengan Mayora ya. Untuk Unilever di sini ya dia bagi dividennya biasanya 2 kali dia.
Dividennya Unilever bagi 2 kali ya, rata-rata 2 kali ya. Oh, kita lihat di sini kalau kita disetahunkan 1 tahun tuh bisa yield-nya bisa 6% ya, 6 sampai 7% untuk Unilever. Jadi untuk dividen yang tertinggi itu Unilever ya, 7%. Lalu yang kedua itu Indofood, sekitar 3 sampai 4%-an untuk dividen. Kita cek dulu ya masing-masing emitennya untuk book value-nya. Di sini untuk book value Indofood karena ekuitasnya bertumbuh dan book value-nya juga bertumbuh ya. Mayora juga sama bertumbuh, Garuda Food juga bertumbuh, namun Unilever karena ekuitasnya menurun ya, jadi book value-nya juga turun. Jadi yang bertumbuh 3 ini ya, Indofood, Mayora, dan Garuda Food. Untuk Unilever karena ekuitasnya turun, book value-nya juga turun. Untuk PBV ya, rata-rata consumer good ini turun ya. Kalau kita lihat Indofood ini 1 kali, dan trennya itu sekitar 1,2 ya sebenarnya rata-ratanya ya. Di sini di bawah rata-rata Indofood, dan di sini tertingginya pernah 2 kali untuk Indofood. Sekarang tinggal 1 kali. Ya, di sini udah trennya turun. Mayora juga turun ya. Mayora ini premium, dia pernah 9,1 kali di tahun 2018. Sekarang trennya turun, tinggal 4,1 kali. Kalau kita ambil rata-rata sekitar 4,7 ya di sini ya. Masih di bawah rata-rata untuk PBV dari Mayora. Lalu untuk Garuda Food di sini sempat 8,5 kali ya, namun sekarang tinggal 5 kali. Ya, trennya juga sempat naik lalu turun ya di sini. Trennya turun semenjak 2022 kemarin. Lalu untuk Unilever di sini pernah tertinggi PBV-nya 70 kali ya. Benar-benar premium ya, karena memang ROE-nya itu 100% sampai 200% dulu. Sekarang tinggal 26 kali. Ya, secara PBV dia 26 kali. Nanti kita hitung ya harga wajarnya. Jadi kalau kita lihat PBV-nya pasti kita bilangnya mahal ya. Cuman kalau kita lihat nanti berdasarkan harga wajarnya bisa kita cek ini masih layak dibeli atau enggak. PBV-nya tinggi ini belum tentu ini belum layak dibeli ya. Oke, dari segi per Indofood itu masih murah ya, masih di bawah 15 kali, di sini 8 kali ya, pernya turun. Mayora di sini agak mahal ya, di sini pernya 21 kali, masih agak mahal karena di atas 15 kali untuk Mayora secara per ya. Untuk Garuda Food juga mahal ya, masih 38 kali, di atas 15 kali. Unilever juga ya masih mahal ya, 26 kali secara per ya, 26 kali. Oke, nanti kita cek ya harga wajarnya berapa sih sebenarnya dia. Ya, oke, kita akan cek ya untuk harga wajar masing-masing emiten. Untuk Indofood ini harga wajarnya itu 9.200 sampai 12.000 ya. Ya, sekitar segini ya. Ini berarti untuk Indofood ini masih di bawah harga wajar ya, karena harga wajarnya itu 9.000 sampai 12.000. Lalu untuk Mayora itu harga wajarnya 3.400 ya. Sama juga ya, sini harga wajarnya 3.400 sampai 3.700, berarti masih di bawah harga wajar ya. Untuk Mayora masih murah. Sekarang harganya 2.400 ya, masih murah ya Mayora. Lalu untuk Garuda Food di sini harga wajarnya itu 461 sampai 527 ya. Ya, masih murah juga ya. Untuk Unilever di sini sekarang 3.400, harga wajarnya itu 5.000 sampai 6.000 ya. Ya, masih murah ya. Tuh. Jadi keempat emiten dari consumer good ini ternyata di bawah harga wajar ya, masih murah ya berarti. Unilever itu harga wajarnya 5.100 sampai 6.000 ya di sini ya, harga wajarnya. Sekarang ini 3.400 berarti masih murah. Ya, jadi untuk Indofood masih di bawah harga wajarnya ya. 9.000 di sini harusnya harga wajarnya itu. Ya, untuk Indofood, Mayora masih murah. Oke, semuanya masih murah ya untuk keempat emiten ini. Jadi kesimpulannya masih, kalau dari saya sendiri sih kalau mau beli saham itu tunggu IHSG benar-benar turun ya. Baru saya mau beli. Kalau IHSG lagi tinggi sekarang ini, saya nggak akan beli saham sih biasanya. Ya, oke ya, itu tadi ya untuk harga wajar dari beberapa emiten ya. Jadi semuanya masih murah ya. Terima kasih yang sudah menonton ulasan ini dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya.